Disiarkan langsung dari lantai 15 kawasan Rasuna Said Kuningan, Jakarta. Transvision mempersembahkan podcast Channel Seru. Selamat siang. Hai Sobat Seru. Seru. Apa kabarnya di Aku hari baik. Senin ya? Kembali lagi ya. Aku juga baik. Kamu baik? Baik. Aku juga baik. Walaupun hari Senin ini Jakarta kayaknya agak mendung-mendung. Agak mendung. Tadi pas gue jalan ke sini tuh udah agak-agak takut kehujanan. Karena hari ini gue memutuskan naik ojek online kan. Ini sebenarnya Jakarta nih cuacanya lagi labil. Oh, lagi labil. Lagi galau kayak ABG. Kadang panas, kadang hujan segede-gede. Oh iya betul. Kemarin kan gitu. panasnya luar biasa ya. Iya, hari sebelumnya hujan juga. Hari sebelum hujan. Hujan di selatan. Oh di selatan ya. Di Di daerah selatan gue hujan. nggak. Oh, Lu tau gak sih gue bawa mobil sampai panasnya itu nembus kaca mobil gue. Gila. AC di kamar gue tuh udah gak berasa. Gila. Iya kan, panas di Jakarta tuh lagi labil. Tapi nggak apa dengan cuaca kayak gini, moga-moga bisa lebih adem. Iya, Ya kan? Apalagi menenangkan kemarin jiwa udah raga. long weekendan ya. Aduh. Main kemana kemarin, Be? Gue gak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Gue anaknya nurut pemerintah banget. Oke. Gak kemana-mana gue. Maksud sih, tapi main ke mall. Enggak. Enggak juga ke mall. Ini mau gue bahas gak nih, Ci? Gue tuh ngikutin kata pemerintah banget. Di rumah aja Di ya. rumah aja gak kemana-mana. Tapi yang ngapel ada loh. Yang ngapel datang. Yang dong. ngapel dateng. Cuma nggak kemana-mana Cuma ya. di teras rumah mainnya di teras rumah. gitu kan. Berarti gue anak bandel dong ya. Emang lo kemana sih? Enggak. Selama ini, Ci? Gue termasuk yang suka kalau sama partner-partner teman-teman lain pasti tahu. Gue pasti kalau udah weekend hari Senin ditanya ke mall mana kemarin. Tapi kemarin ke mall long weekend. Kemarin enggak. Kenapa? Karena sebelum-sebelumnya gue ke mall karena gue nyari barang kan, beli barang. Ah. Apalagi waktu itu mall kan tutup terus mau beli barang susah. Iya. Sekarang karena udah nggak ada barang yang dicari, gue nggak ke mall. Oh, jadi udah gak ke mall? Iya, jadi kemarin weekend juga sebenarnya main ke rumah pacar doang. Ngapel Iya, lah, ngapel. tapi gitu. masih jalan lah ya. Kalau gue kan masih. tidak kemana-mana sama sekali. Gue disambangi, udah macam Oke. Rapunzel disambangi kan. Yang masa gue disambangi? Iya. Ya, bisa disambit gue. Ya pastinya Sobat Seru, hari ini seru banget. 1 jam ke depan kita bakal nemenin kamu Yes. mengupas informasi-informasi yang menarik pastinya yang akan kita kutip dari lamandetik.com. Betul, pastinya kita banyak informasi-informasi yang layak disimak ya. Apalagi sepanjang Betul. akhir pekan kemarin, itu banyak banget kejadian-kejadian yang tidak terduga ya. Salah satunya ada yang deket tempat gua Di Jakarta Selatan di kan. Jakarta Selatan. Itu Itu kaget rame banget. Rame dengan orang-orang yang Rame, macet, Ah. terus membuat banyak orang terkejut, Betul, terkesima, pro kontra sih intinya. berkontra kemana-mana. Juga masih ada obrolan juga soal film. Kalau lu tahu film pendek yang di YouTube tuh, Iya, itu jadi rame. Ya Iya. kan? Awalnya dari seru-seruan sampai jadi saling komen-komen. Iya. Jadi panjang lah banyak banget Tapi berita ya itu kalau film itu sih memang ini banget ya, Indonesia banget. Indonesia sih. banget, Jadi ya kan? makanya banyak diperbincangkan. Iya. Ada yang bilang ini nggak ada nilai edukasinya, 0 katanya. Ada kok nilai edukasinya. Kalau jadi manusia jangan gitu-gitu banget maksudnya gitu. Itu nilai edukasi. Dan juga ini di akhir pekan kemarin juga sebenarnya ada kabar duka ya yang datang. Ini langsung soal Bupati di Sidoarjo. Kenapa tuh? Jadi pelaksana tugasnya PLT-nya ini meninggal karena COVID-19. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka ya. Dan gubernur yang berada di sana Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini sudah menyerahkan SK tentang penunjukan pelaksana harian itu PLH ya, Bupati Sidoarjo kepada Ahmad Zaini. Dan Iya. memang selama ini Ahmad Zaini sehari-hari menjabat sebagai sekda setempat. Tuh, semoga bisa amanah ya Pak ketika Iya. mengemban tugas ini ya kan. Betul. Karena kan memang sebenarnya kalau misalkan dilihat dari lamandetik.com, penunjukan Ahmad Zaini tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Timur tentang PLH harian Bupati Sidoarjo. Ahmad Zaini ditunjuk dalam jabatan itu setelah wafatnya PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin atau Cak Nur pada Sabtu 22 Agustus lalu karena terinfeksi COVID-19. Padahal kalau kita lihat dan ingat lagi sebenarnya posisi PLT ini juga baru ya. Baru. Jadi almarhum ini menjabat sebagai PLT itu di awal tahun 2020 menggantikan posisi bupati yang sebenarnya Iya. yang ditahan KPK akibat suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR setempat. Tuh ya. Gitu. Jadi ini kayak debatannya di estafet terus nih jadinya. Iya, jadinya ya. Ya, Iya. tapi nggak apa-apa sih, semoga yang kali ini tidak ada estafet lagi, bisa mengemban tugas Tugas secara ya, baik ya kan. betul. Karena kan kalau dipindah-pindah mulu kan ntar Susah orang-orang loh. Sidoarjo bingung Iya. jadinya. Tiap kali ada ditanya orang, kamu Iya. bupatinya siapa? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Jawabannya nggak tahu, kemarin sih Pak ini, nggak Nah, tahu itu. tuh besok kan Jadi tebak-tebakan jadinya. Iya, Ketemu jadi orang, tebak-tebak bupati daerah bohong kamu nih. siapa? Wah, aku harus jawab siapa nih? Tahu ada kamera gitu kan, dikasih duit kalau jawab benar. Iya.
Kena cuy gitu korban ya. Iya tapi kayak gitu sih maksudnya. Ya semoga jadi lebih baik lah ya. Betul. Kalau kita lihat memang Ahmad Zaini menegaskan memang siap menjalankan tugas dari gubernur dan bersama-sama masyarakat berupaya mencegah penularan COVID-19. Khususnya di wilayah Sidoarjo ya. Terhadap kewenangan di pemerintahan, kata dia memang ada keterbatasan seperti agenda rapat paripurna membahas perubahan APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2020. Ya, meski pembahasan memang boleh dilakukan seorang pelaksana harian, lanjutnya ini tetapi memang harus tetap menunggu pejabat atau Bupati Sidoarjo. Oke. Sebenarnya ya. Siapa yang akan ditunjuk nantinya jadi pelaksana tugas masih belum tahu, tapi memang Bapak yang satu ini sudah diserahkan jabatan sebagai PLH ya, yang sebenarnya Sekda. Sekda itu sebenarnya 11-12-nya bupati sebenarnya, bukan 11-12 Sebenarnya ya. sih. Kayak kerjanya bareng-bareng terus gitu. Sebenarnya ya, kan namanya sekretaris ya, Iya, kan sekretaris. pasti barengan terus. Ikut Iya, pasti kemana. barengan terus sebenarnya ya. Iya. Gitu ya, moga-moga lah bisa jadi lebih baik di Sidoarjo juga. Gue nggak tahu ya update kasus sejak nggak ada update kasus di TV itu, gue agak jarang loh ngikutin berapa jumlah kasus COVID di Indonesia. Kalau gue memang memutuskan untuk tidak mengikuti lagi. Oke. Jadi gimana sih maksudnya ketika media dulu awalnya bilang, Ya. dokter-dokter bilang bahwa COVID-19 ini tuh nyerangnya ke sistem imun. Jadi kalau misalkan sistem imun kita drop, kita bakal terserang lebih cepat. Iya, betul. Sama kayak misalkan kayak kalau kita stres, imun pasti drop bener dong. Oke. Karena pikiran apa segala macam. Dan gue tuh menghindari berita itu. Bukannya Iya. nggak mau terbuka juga. Lo enak nggak sih selama Capek setengah tahun ini Capek sih. yang ya kan? dibahas setiap hari tuh selalu soal corona. Betul. Kita menunggu jam 4 sore Pak Ahmad Yuryanto kan. Iya. Muncul ngasih tau angka-angka. Iya kan, maksudnya lo merasa enek nggak sih? Kalau gue sih memang sudah tidak menyaksikan televisi ya, kecuali Transvision, Weh, ya betul kan, seru channel apalagi ya kan. Gue abis keluar ini, gue langsung cek di YouTube muka-muka kita Iya, sendiri. mau langsung kita cek gitu kan, dan itu maksud gue ya itu udah nggak gue buka, Iya, betul. Dan apalagi lelah kan. capek sih ngeliat update-update seperti itu, meskipun kita tetap perlu tahu penting, Iya. cuman nggak usah terlalu yang kayak dulu lah digembar-gemborin jadi takut karena gitu. karena gini, kalau gue tuh ngambil kayak poin-poinnya aja. Sekarang kan protokol kesehatan wajib dilakukan, Iya, satu. pakai masker keluar, Betul. terus bawa hand sanitizer, Betul. rajin-rajin cuci tangan, bawa equipment sendiri, sendok, sumpit yang begitu-begitulah. Semuanya ada serba sendiri. Itu kan harus serba sendiri, dan itu pun sebenarnya sebelum ada ini sudah gue lakukan. Oh, udah terbiasa ya. Jadi udah biasa, jadi gue keluar pakai masker tuh udah kayak biasa sebenarnya. Iya, Udah kayak iya. artis ya, Bo, keluar pakai masker kan. Kalau dulu artis-artis aja yang keluar pakai masker. Sekarang Kita siapapun kan dianggap artis ya. Iya, nggak Mas jadi artis. nyaru antara artis atau bukan gitu kan. Tapi Cuman kayak memang gitu. gara-gara masker ini suka salah ngenalin orang gue. Bukan salah sih, jadi takut. Kayak Iya. misalnya lu nih udah ketemu tuh suatu saat kita ketemu di mana? Ini baby bukan ya? Mau manggil, Iya. wah takut salah Tapi nih pasti gitu tapi kan. pasti begitu sih. Maksudnya kita lihat-lihatan tuh cuma lihat-lihatan dulu lama. Iya. Bebe ya? Iya, bukan. siapa? Nah, Ini loh gitu. Tuh baru memang akhirnya baru terus gitu. buka-buka masker. Kemarin gue juga gitu ketemu teman seminggu yang lalu. Gue liatin, dia juga ngeliat gue balik, tapi kayaknya Tapi kita jadinya sama-sama takut gitu loh mau nyapa duluan. Habis udah dekat, oh iya sih ini baru. iya, dan itu tuh jadinya kayak malah apa ya, kayak mencurigakan gak sih lo lihat-lihatan gitu kan, lirikan matamu kan Ya situasi itu sekarang udah dianggap normal ya, Iya, tapi memang sebenarnya. harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Terus meneruslah melakukan yang namanya protokol kesehatan, karena memang itu adalah jalan utama dari kita untuk mencegah daripada penyebaran virus corona. Betul, Gitu. tuh diikutin aja Diikutin. semuanya ya. Betul. Walaupun gak ngikutin beritanya, tapi peraturannya tetap harus diikuti. Iya, dan sama kayak ini ada katanya ada peraturan nih katanya buat para PNS ya, terutama guru honorer yang kabarnya bakal dapat 200.000 nih per bulan untuk pulsa. Nah, tapi emang benar Hmm. apa lancar atau malah jadinya diprotes? Nah, ini nih. Ini beneran kasihnya ke siapa nih? Gue juga nggak tahu nih kasihnya siapa. Kalau lu pakai pulsa bulanan berapa biasanya? Lebih sih kayaknya dari 200.000 Lebih ya ya? nggak sih? Masa sih? Lo kan internet. Oke. Terus kalau wifi lo di rumah error-erroran, Iya sih. pasti lo pakai mobile data. iya. Nggak mungkin Iya, enggak iya, kan? Betul. Gue sebulan nyerempet lah tipis-tipis 200.000.
Karena di kosan gua internetnya lumayan kenceng kan. Iya, kalau di kosan gue tuh internetnya kenceng memang. Cuma kadang ada, kadang enggak gitu. Enggak merata. Iya. Nah, yang Internet kayak kayak gini. gebetan ya. Iya. Kadang datang kadang nggak ada ya. Enggak, internetnya udah macam ini bansos, enggak merata. Nggak merata, Bo. Aduh, parahi. Kayak gitu. Bener loh, bansos tuh enggak merata tau. Oh gitu. Ibu nggak. Kita jadi gosip nih kan. Enggak apa-apa. Coba kita lihat ini ya. Ini ada pegawai negeri sipil PNS di seluruh kementerian atau lembaga. Ini katanya bakal mendapatkan pulsa sebesar Rp200.000 per bulan pada awal 2021 dan rencana ini diprotes guru honorer di pelosok Cianjur. Iya, karena memang kan sebenarnya mereka berjuang ngajar nih ya di tengah COVID-19 ini kan mereka mengikuti belajar online kan. Ngajar. Karena ketika ngajar online ini mereka sebenarnya belum dapat bantuan apa-apa dari pemerintah. Itu yang makanya akhirnya kenapa para PNS honorer ini protes. Oke, Gitu. guru-guru honorer ini pada protes. Iya sih, setelah gue pikir-pikir ngeliatin orang yang sekolah online ya. Iya. Kasihan juga loh. Karena gitu nih, ini kalau misalkan menurut Bapak Dodi Riana nih selaku guru honorer di SDN Jaya Mekar Desa Muara Cikadu, Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, ini memang sebenarnya sedih karena pemerintah menggodok rencana pulsa untuk PNS, padahal guru honorer ini lebih butuhnya tuh Memang buat mereka lebih ini, membutuhkan buat daripada sekarang gitu. Iya, daripada untuk ngasih ke yang lain, ke lembaga yang lain, mending Iya. kasihnya ke guru honorer, betul sih. Iya, karena maksudnya ya sebenarnya guru honorer tuh kita udah tahu ya apa sih mereka digaji seperti Gajinya nggak apa. gede, ya kan? Terus sekarang harus mengajar online. Betul, artinya butuh jaringan, internet. Iya, dan handphone mereka pun lo ngerasa nggak sih kalau laptop lo dan handphone lo tuh sering dipakai buat nge-zoom, masuk data apa segala macam. Jadi berat ya. Jadi berat nggak sih? Iya. Kebayang nggak semua guru tuh belum tentu. apalagi guru honorer ya, belum tentu punya Handphone atau nah. laptop yang secanggih. Iya kan? Iya kan, yang Kayak kompatibel gitu. untuk mengajar. Iya, kayak gitu. Yang kalau gerak gambarnya nggak patah-patah, Iya. yang nggak burem, Iya, suaranya kan juga lancar. belum tentu proper juga gitu Itu yang dia. mereka punya. Makanya mereka memberontak protes. Betul. Kenapa sih nggak kita aja yang lebih butuh Iya, gitu kan? kasih ke mereka 200.000 pulsa. Bahkan kalau bisa langsung gitu loh. Iya. Pemerintah kan kemarin sudah mau udah ngasih bahkan katanya 600.000 tuh, ingat gak? Iya, yang ini Kepada kan yang per mereka bulan. yang Apa bergaji yang di bawah 5 juta. gitu. Kasih 600.000. Kenapa nggak ditambahin juga nih buat guru honorer nih? Dikasih juga uang pulsa gitu loh 200.000. Iya. Mereka lebih membutuhkan menurut gua ya. Benar. Jangan sampai lagi ngajar putus sinyalnya. Iya, ntar yang disalahin guru lagi. Iya, padahal ya tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai nih, ya kan? Benar, karena kan memang sebenarnya kalau dilihat ya itu tadi lu nyerempet 200.000, gua malah lebih dari 200.000 ya kan, apalagi guru yang menggunakan tiap hari yang terus-terusan. video Berat loh. video call gitu tuh Makan lumayan loh. data ya, lumayan makan ya. datanya lumayan gitu, dan itu memang sebenarnya yang harusnya diperhatikan, apalagi guru honorer juga kan tidak banyak gajinya. Itu dia. Sebulan udah keburu habis, Bo. Iya, masa Sama gaji mereka habis internetan. sama internet? Iya, Makan kan. apa mereka makan data? Ya enggak dong. mereka makan hikmahnya. Waduh, terima aja ya. Gajinya kemana? Ya cuma lewat Iya. gitu kan, kasihan. Ya Ada itu memang numpang sebenarnya lewat yang harus ya. diperhatikan kan. Iya, Apalagi ini kalau misalkan dilihat lagi nih dari beritanya bahwa kalau Dalam sebulan kita lihat ya. gaji per bulannya nih dalam sebulan guru honorer itu katanya hanya 325.000 untuk daerah Cianjur. Kebayang nggak lo? Gila. Kalau kita lihat juga memang dalam sebulan mengeluarkan minimalnya adalah 220.000 untuk pulsa dan kuota internet. Setelah itu biaya bensin sedikitnya membutuhkan 600.000 per bulan. Nah, Dan pengeluaran itu jauh dibandingkan dengan gaji per bulan yang hanya 325.000. itu yang gue bilang tadi, gajinya cuma 325.000, bisa kebayang kan gimana Iya. sulitnya gitu. Ini ngajar atau dikerjain nih? Iya nggak? Iya, ya gitu. Kerja apa dikerjain? Dikerjain betul loh, ya kan? Iya. Gajinya aja dia bahkan untuk ngajar dia perlu nombok. Iya, tapi memang sebenarnya itu sih ya, kesejahteraan guru mungkin Harus diperhatikan sih, di aduh. Indonesia masih kurang, apalagi yang pelosok-pelosok. Semua orang tuh punya harapan buat belajar sebenarnya. Aduh, terlalu kemakan ini istilah zaman dulu, ingat ya sih, pahlawan tanpa tanda jasa. Ya enggak, aduh gimana? Ini bukan kasih ibu yang hanya memberi harap kembali. Ya kan? Kalau kasih ibu kan memang begitu. Betul. Iya Kalau kan? guru pahlawan, ya nggak apa-apa lah, yang penting kamu pahlawan tanpa tanda jasa.
Ya, nggak memang bisa. enggak sih, memang sebenarnya kalau lihat secara positifnya iya sih ya. Kita wah, yang dijanjikan oleh Tuhan tuh pahalanya luar biasa, Iya. besar sekali, tapi ya kan kita Itu masih kan hidup di nanti, dunia. di akhirat nanti. Tapi kita kan masih hidup di dunia. Di dunia juga perlu kenyang dong, perlu makan, ya kan? Kalau enggak gimana? Iya, memang kasihan sih gitu para guru-guru ini, dan memang banyak sekali gitu guru-guru honorer yang di daerah pelosok akhirnya bernasib sama nih sama Itu Pak dia. Dodi ini. Karena bahkan banyak banget yang lebih memprihatinkan. Contohnya mungkin daerah-daerah pelosok, Betul. daerah Kalimantan, Sumatera yang masih pelosok-pelosok, Betul, di atau daerah-daerah mungkin lain. Papua atau di mana, kan banyak daerah Iya. pelosok di Ini Indonesia. aja di Cianjur loh, masih dari Iya. ibu kota nggak terlalu jauh sebenarnya. Cianjur tuh deket loh ya, Itu dari dia. sini paling cuma 2 jam 2 lah jam ya, lah. lewat Lewat Bogor tol, dulu. Bogor. Malah 2 jam lah. lewat tol Itu ya dia. 2 jam. Bayangkan kalau daerah-daerah yang emang sudah jauh dari ibu kota. Waduh. Udah makin mungkin lebih parah Iya, iya. nasibnya gitu kan, tapi Ya, ya itulah. kepada pihak-pihak yang berwenang, kepada pemerintahan, mohon bisa diperhatikan hal seperti ini ya. Tuh. Jangan sampai kita nyinyir lagi nih besok berita kayak gini. Ya. Iya. Kita memang seneng nyinyir soalnya. Jadi jangan sampai ya, karena Jangan sampai. ya walaupun memang sebenarnya pro kontra sih, tapi kalau kita sih sebenarnya pro sama guru kok. Iya, kita mendukung guru. Karena kita bisa ada di sini juga Karena guru. bantuan guru juga gitu. Atau mungkin sebenarnya anggarannya udah ada tapi nggak meresap sampai ke bawah. Bisa jadi kayak biasanya kan, Bo, kayak bansos-bansos yang sudah Sudah. tidak merata apa Tiap kali segala dengar berita ada macam. bantuan kita kayak alah, ntar juga kayak kemarin-kemarin. Iya kan, lu bayangin aja dari atas dikasihnya cuma Iya, dari iya, atas lumayan. 500.000 nih misalkan, Iya. nyampe ke bawah cuma gocap. Potong. Iya. Wah, gila. Atau bahkan kadang bisa nggak dapet sama sekali. Iya, tidak terdaftar katanya. Padahal ada. Padahal ada, Nah, itu cuma tuh. ngomongnya nggak terdaftar. Iya itu. Ya, penyerapannya bisa diperhatikan lagi bersama-sama ya. Jadi ini bukan hanya pada akhirnya orang-orang atau oknum-oknum aja nih dapat. Betul. Tapi warga-warga dan masyarakat kecil juga bisa merasakan manfaatnya. Iya gitulah. Intinya ya kasihan sih soalnya kan kita ngelihat beritanya juga miris, dan ini justru yang lebih miris dibandingkan berita corona menurut gue. Karena corona tuh akan terus bertambah kalau orang-orangnya bandel. Betul. Tapi hal-hal yang kayak gini yang justru tidak diekspos, dan Itu dia. banyak orang Menurut gue justru yang gini tutup yang justru mata. harusnya diangkat, dikasih tahu. Nah, apalagi ya gitu. Mau bikin pembelajaran online nggak apa-apa sih, tapi ya tolonglah infrastrukturnya juga diperbaiki. Nah, dan lagian sekarang kalau nggak online pun guru honorer juga kasihan, Bu. Udah kasihan. Ini tuh sebenarnya kayak kasus yang menahun, tau nggak sih? Kasus Akhirnya, yang sudah Karena panjang. ada corona jadi numpuk semuanya kan. Iya, jadi unek-uneknya kasihan. Jadi ibarat kayak dokter. Tapi gue percayalah, maksudnya dengan ada krisis ini juga semoga kita bisa bangkit ya. Benar. Jadi titik balik, jadi Indonesia bisa lebih maju lagi. Amin. Gitu. Semoga lebih baik lah ya. Ya, kita geser yuk ke informasi yang sebenarnya kemarin rame banget di akhir pekan. Nah, ini yang gue bilang di daerah daerah dekat kosan gue yang Lu rame ngumpul nggak banget. kayak warga-warga pada umumnya? Enggak. Nonton kebakaran. Hobi masyarakat kan tuh. Itu hobi masyarakat. Hobi loh. Tapi itu parah banget, Parah cuy. ya, satu gedung itu ya bisa. Segedung yang segede itu, yang jadi pertanyaan gue adalah emang di gedung Kejagung ini nggak ada ini ya, nggak ada apa? Sistem Lo tahu nggak itu sih? loh, air yang Air yang di pemadam. atas itu kan, itu katanya kalau kena asap airnya keluar, Nah. tapi nggak ada ya. Nah itu tuh. Ini sebenarnya kalau misalkan gue baca dari komentar-komentar netizen yang ada di Aha. detik.com atau di sosial media, memang sempat rame banget Iya, di iya, iya. hari Sabtu. Sabtu. Kemarin Sabtu dari jam 7 malam. Dari jam 7 malam si kebakarannya yang gue Terjadi, tahu terjadi sampai jam 1 malam itu belum bisa Oh ya, dipadamkan. sampai jam 1. Karena teman gue ada yang di sana, Wah. kejebak di sana. Aduh. Jadi dia lagi ada di daerah situ, nggak bisa kemana-mana ya. abis meeting, pas mau cabut, Stuck ya. udah nguing-nguing-nguing, Oh. ada suara apa nguing-nguing gitu kan. Iya. Akhirnya terjebak dia sampai jam 1 sampai jam 2 malam baru bisa keluar. Aduh. Dan apinya tuh belum bisa padam sampai jam 1, gila loh. Kalau kita lihat video yang sudah tersebar di sosial media memang Iya. gede banget ya. Kayak nggak bersisa gitu loh, gedungnya itu tinggal kerangka. Lo tau gak sih kayak apa ya, kayak apa, gedung mau diruntuhin, mau dibangun ulang. Oh, ya. Ini Jadi kan kayak, isu-isu yang selalu terjadi di iya, kalau kota ada kebakaran kayak gitu. manapun. Wah, ini Kalau buat ngeklaim asuransi nih kayaknya, iya, gitu-gitu ya. kayak gitu-gitu kan. Kita nggak seperti itu ya, tapi yang Nggak beredar pernah ya. gitu. Gitu. Cuma kalau dulu nih, kalau yang kebakaran segede gaban gitu, Iya. itu kan biasanya katanya mau klaim asuransi. Bukan asuransi, katanya. atau kayak kalau dulu di pasar tuh sengaja dibakar katanya, Iya. gitu-gitu kan. Karena memang ini kebakarannya cukup parah.
kayak dari kayak ya Allah suuzon. Aku nggak suuzon, cuma kelihatannya kayak dibakar dari atas sampai bawah, tapi ya bisa jadi itu kan kecelakaan ya, namanya kebakaran kan bisa kita sebut kecelakaan. Sepertinya apinya nggak ada di satu titik gitu ya, kayak udah dari beberapa tempat gitu ya. Iya, tapi kita lihat bagaimana tanggapan dari Komisi 3 ya, DPR. Ini ada Bapak Herman Heri. Ini prihatin dengan musibah kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Dia berharap adanya musibah ini tidak menghambat penuntasan sejumlah kasus besar yang sedang ditangani Korps Adiaksa tersebut. Yes, dan politikus PDIP ini juga sebenarnya mendorong aparat kepolisian membentuk tim untuk mengungkap ini kebakaran ini tuh kenapa dan harus setransparan mungkin, karena Herman juga mengatakan jangan sampai ada spekulasi-spekulasi liar yang beredar dari kebakaran ini, termasuk dari kita. Karena spekulasi liar itu bisa datang dari mana aja. Dari mana aja, siapa aja juga bisa. Lo liar gak sih ketika lo lihat Kejagung kebakaran? Iya, pas gue liat kenapa Kejagung ya, paling satu lantai, tapi satu gedung loh. Iya kan, maksudnya habis itu gue langsung mikir berkas-berkasnya apa kabar, dan apakah ada soft copy-nya, atau kalau nggak ada soft copy-nya apakah ini zaman tidak ada internet. Sudah ada banyak sekali teknologi yang bisa menyimpan soft copy ya kan. Untungnya yang gue dengar kata Bapak Mahfud MD dari kementerian sih aman. Alhamdulillah. Katanya sih nggak tersimpan di situ, tapi kita tidak tahu. Iya sih, ya kalau kita nggak tahu. Apakah benar-benar itu sudah dipindah duluan baru terjadi? Oh enggak gitu maksudnya. Enggak. Ini bercanda, ya Allah gue takut ditembak. Bercanda sayang. Masa saya diciduk kalau gitu, enggak lah. Kita kan sebagai masyarakat yang kritis. Kita coba. Masyarakat Indonesia di luar sana lebih jahat lagi, Pak. Netizen lebih parah mulutnya ya. Karena gue lihat di komentar netizen yang gue lihat dari Instagram gitu ya, di sosial media tuh lumayan agak pedes karena melihat banyak sekali kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung. Betul. Contohnya kayak itu yang kemarin ditangkap Pak Cokro ya, bener ya? Oh, yang viral gara-gara alisnya itu loh, Pak Cokro kan bener kan? Iya itu kayak gitu, dan banyak sekali kasus-kasus lainnya yang sedang ditangani oleh Kejagung. Joko Chandra tuh bener. Bener yang ya alisnya itu. Viral ya. Iya, alisnya gara-gara dia pakai masker, alisnya viral banget kan gara-gara itu. Padahal kan orang-orang Korea juga pakai alis, kalian kenapa sih netizen? Kayak gitu. Dan udahlah, alis yang dimasalin kemarin Igun yang ngomong untuk Ivan Gunawan yang ngomong ke tempat Deddy Corbuzier. Kenapa? Nonton nggak? Yang mana? Jadi Deddy Corbuzier sempat tanya gitu loh ke Ivan Gunawan. Apa? Olahraga apa? Terus olahraga itu kan untuk cewek, cowok nggak ada kayak gitu loh. Terus kata Ivan Gunawan, lu jangan mengkotak-kotakan. Ya kan? Emang ada. Apa olahraga apa emang? Apa sih? Squat ya? Emang squat buat yang cewek doang? Bokong ya kalau nggak salah ya. Emang buat cewek doang? Kata Gue baru Om tahu. Deddy. Oh, kata Om Deddy buat cewek doang. Terus sama Ivan Gunawan disikat loh. Dibilang emang ada cowok yang pakai eyeliner, pakai apa mata-mata kayak gini ke kantor lagi. Bapak-bapak kayak lu nih. 44 tahun. Iya benar sih. Dari Corbuzier pakai itu masih pakai alis, dan menurut gue maksudnya make up bisa dipakai buat siapa aja kok. Sebenarnya. Di Korea orang-orang pada pakai make up. Iya, kemarin gue cakep. Gue foto-foto kan, itu nah, juga. Lu kalau foto juga pakai make up kan? Gak mungkin enggak. Pas gue mau foto, alis gue dipotong cuy. Iya, makanya. Gue juga bahkan pengantin Bali aja pakai alis. Bener nggak sih? Ya gitu ya, intinya gitulah maksudnya. Sekarang kita melihat kasus yang kebakaran Kejagung ini memang banyak spekulasi liar. Itu benar, makanya kenapa Pak Herman ini juga menegaskan kepada aparat kepolisian untuk yuk kita cek kasusnya langsung secepatnya, dan harus setransparan mungkin, karena ini sebuah kecelakaan yang cukup amat besar. Jadi spekulasi-spekulasi liar ini tidak bisa dihindari. Karena memang kalau kita lihat Kejagung saat ini ya, ini sedang menangani beberapa kasus. Ada Jiwasraya. Ini juga di kasus Jiwasraya, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka ya. Ada Bapak Penny Cokro, Komisaris PT Hanson International Tbk, ada Heru Hidayat, Komisaris PT Trade Alam Minera, Hendris Manrahim, dan ini juga masih banyak nama-nama yang emang terkait dengan kasus Jiwasraya. Ini sedang ditangani kan. Kedua juga ada terpidana kasus pengalihan hak tagih, yaitu yang tadi Joko Chandra itu, yang sempat di buron dan sudah ditangkap oleh Barreskrim Polri dan penyidik dari Kejaksaan. Gitu. Dan memang ini juga kasus Jaksa Pinangki juga. Saat ini Jaksa Pinangki dicopot dari jabatan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kini Jaksa Pinangki ditahan karena diduga menerima suap dari Joko Chandra, dan Kejagung sedang menyelidiki hal tersebut. Jadi memang kasusnya lumayan banyak ya. Banyak banget.
Dan ini juga ada lagi nih, yang selanjutnya juga ada lagi mengusut kasus tindak pidana pencucian uang yang tadi udah dibahas ya kan, dalam kasus korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Dana Reksa Sekuritas ke PT Evio Sekuritas tahun 2014 sampai 2015. Dalam kasus ini 3 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan. Waduh, ada juga nih kasus yang dugaan ya korupsi importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai pada 2018 sampai 2020. Dalam kasus ini Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai 2018-2020. Betul, dan keempat tersangka ini juga merupakan pejabat di Bea Cukai Batam dan satu lagi berlatar belakang pengusaha. Jadi Kejagung juga menyebut kerugian perekonomian negara atas kasus ini mencapai 1,6 triliun rupiah. Wow, itu duit semua. Lu kebayang gak 1,6 T tapi koin gopean. Wow. Segede itu gedung Kejagung 1,6 tel gopean semua kan banyak Gila. banget. Gila, bisa Kayak berenang tuh gitu. dalam tuh, bisa berenang. Iya kan, lo bayangin aja kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung nih, kasus-kasus yang Kelasnya kelas kakap ya. kasus-kasus berat, kasus-kasus besar, duitnya juga itu Nggak duit main-main. sayang. Iya kan? Itu duit sayang. Dibeliin tahu bulat tuh, mandi bola tuh satu Jakarta kayaknya ya. Iya Mandi benar. tahu. Iya mandi tahu kita, tapi ya itu sih maksudnya, ya itulah kita berharap sebagai masyarakat yang awam, yang kita hanya bisa mengikuti kasusnya, Betul. melihat perkembangan kasusnya, kita berharap memang aparat kepolisian menyingkap Kasus ini. kecelakaan ini tuh setransparan mungkin. Betul-betul. Dan kalau bisa secepat dan sejelas mungkin supaya Iya. spekulasi-spekulasi ini nggak bermunculan di mana-mana. Iya, karena kita aja sampai sekarang masih mikir kan, itu Ada apa nih? Kejagung satu gedung, masa sih gedung pemerintahan, Itu gedung kita aja ada sistem. Iya. Itu apa sih disebutnya, alarm kebakaran tuh? Sistem itulah pemadam Itu, kebakaran ya, dalam pemadam gedung. kebakaran kan, jadi dia kalau ada asap kan dia Iya. langsung keluar airnya. Ya itu yang kita nggak tahu ya, Masa apakah karena kebetulan juga weekend, long weekend, terus Masa sih? nggak ada yang bertugas, gedungnya kosong. Tapi pasti dimatiin sistemnya. Nah itu yang kita nggak tahu kan. Atau mungkin rusak kali ya, belum dibenerin. Kebetulan lagi rusak mungkin. Kebetulannya pas sekali Bu. Iya, positive Wah, thinking. Jangan spekulasi lagi ya, kita Positive tunggu saja. thinking ya, kita tunggu aja lah ya, Ya semoga kan? Terlalu jauh. kasus ini bisa segera terselesaikan. Betul ya. Ngomongin tentang kasus juga, belakangan di Jakarta juga banyak beberapa kasus yang sempat viral terkait dengan kriminalitas ya. Salah satunya adalah ini nih, penembakan bos pelayaran yang kemarin sempat viral. Ini pelaku penembakan bos pelayaran di Kelapa Gading akhirnya ditangkap. Aduh, nih kalau misalkan dilihat ada 2 pelaku ya. Ya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan soal penangkapan pelaku penembakan di Kelapa Gading tersebut. Para pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Tresmob dan Subdit Tanras di Treskrimum Polda Metro Jaya serta Polres Jakut. Intinya udah ditangkap lah gitu ya. Ya, intinya ditangkap lah mereka lah ya Betul. akhirnya. Dan kedua pelaku ditangkap di luar Jakarta, namun belum ada penjelasan terkait penangkapan tersebut. Nah, memang kalau misalkan dilihat ini memang diberitakan penembakan mau terjadi di Ruko Royal Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Kamis 13 Agustus lalu. 2 minggu lalu ya. Iya, 2 minggu lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Korban Sudianto saat itu hendak pulang ke rumahnya untuk makan siang. Kalau kita lihat memang keterangan saksi-saksi Siang, Bu. itu siang-siang loh. Siang-siang. Berani orang-orang sekarang ya. Keterangan saksi di lokasi menyebutkan pelaku penembakan memang berjumlah 2 orang. Satu orang bertugas sebagai eksekutor dan satu lagi berperan menunggu di motor untuk kemudian melarikan diri bersama pelaku eksekutor tersebut. Dan aksi penembakan itu terekam kamera CCTV nih. Dari rekaman tersebut terlihat pelaku penembakan sempat berpapasan dengan korban. Untungnya tertangkap CCTV ya. Iya. Dan itulah kalau misalkan ini dilihat dari fotonya ya, yang satu pakai masker, yang satu enggak. Waduh. Jadi parno nggak sih lo? Tapi tuh ya kan iya, tuh yang ini iya. yang bisa sobat seru lihat kalau dari fotonya, 2 pelaku ini yang satu pakai masker, yang satu menggunakan masker, yang satu tidak. Kenapa tidak menggunakan masker ya? Padahal dia mau melakukan kriminal, bukannya kan harus di cover. Dia nggak ngikut protokol kesehatan berarti. Aduh. Memang harus mendekam di penjara. Iya, ini ya orang kan? memang terlalu kriminal di zaman sekarang lagi Iya. susah juga melakukan kejahatan. Ya udah pastilah masuk ke penjara ya. Betul. Kita lihat juga keterlibatan dari kamera CCTV ya. Itu memang kamera CCTV kan sekarang sudah tersebar di berbagai wilayah di Jakarta.
di rumah-rumah juga sekarang rata-rata masang CCTV. Iya, ya. rata-rata. Apalagi kalau di rumah kan khawatir maling. Iya. Terus takut ada kejahatan di depan rumah, Betul. seperti banyak terjadi sebelum-sebelumnya. Betul. Jadi memang banyak warga-warga Jakarta juga yang sudah menggunakan CCTV. Iya. Jadi sekarang udah canggih, Bo. Yang tersambung via wifi, jadi bisa ngecek kapanpun dia berada, maksudnya di luar, lagi di toko, di juga kantor. bisa lebih simpel gitu, walaupun ya masangnya agak mahal tapi demi keamanan Ya. dan kita juga bisa, maksudnya kalau misalkan sampai ada kasus lewat depan wilayah kita kan Jadi bisa dicek membantu lagi. kepolisian, Iya, memang, ya betul. kan. CCTV ini memang kalau ngomongin tentang kriminal, nggak kriminal doang, beberapa tangkapan-tangkapan layar kalau di Instagram kita sekalian yang lucu-lucu juga. Iya. Ada CCTV kan. Iya, ada yang kocak. Ada, lu lihat nggak video yang Di dalam gang ya? satu gang Iya, yang di gang orang anak kecil sepedaan dikejar orang gila. angkut sepedanya, dibanting, Terus yang kedua motor ibu-ibu ibu-ibu nabrak. nabrak. Gila Ya, ya. itu tangkapan CCTV yang selalu bisa kita lihat ya di sosial media. CCTV memang saksi bisu. Iya, dan ya ini akhirnya bisa mengungkap kejahatan. Kita bisa dapat hiburan dari situ juga, Iya, ya iya. kan. Terima kasih ya kalau buat hiburan sih, terima kasih yang punya CCTV suka ini nge-share. Share ya. Bener gak Oh sih? ya, berarti dari dia ya rekamannya ya. Dari dia pasti nggak Ngecek mungkin dari duluan. orang lain, pasti dia Iya. yang nge-share duluan. Ini lucu nih, share gitu. Pikirannya apa ya, kok bisa nge-share gitu ya? Random aja ngecek CCTV atau gimana ya? Enggak ya, mungkin dia ngerandom ngecek CCTV karena kan Ini takutnya ya? ada apa-apa. Oh, ada apa-apa. Mungkin itu kan di rumah nggak ada siapa-siapa. Oh, terus pas ngeliat, lucu nih. Iya, Konten lucu nih. Konten nih, share akhirnya. Kalau Tapi dia kalau naik bisa jadi selebgram nih. iya, tapi enggak juga ya. Nggak juga ya. Tapi sampai detik ini kita nggak tahu loh itu siapa yang nyebarin. Itu dia, sampai sekarang belum ketahuan. Iya, dan itu sih itu kegunaan CCTV. Iya, CCTV juga ada tuh yang di pinggir jalan. Yang mana? Kalau di lampu merah. Heeh. Lihat gak sih, kalau di Bandung kan sering banget tuh, Iya. Bandung, Depok, terus yang ada sorak-sorannya. sama ini apa sih ATCS ya? Bener ya? Sebutannya apa ya? Sebutannya itu ya? Adalah gitu yang di Iya, lampu merah. dari Dishub Terus, ya. perhatian kepada Bapak yang berbaju merah. Iya, Bandung tuh kota gue tuh Iya memang kan? banyak Kayak- banget tuh dia kalau nilang kocak dah. Silakan. Tapi jadinya malu. Iya, jadi lucu kan? Jadinya buat orang lain lucu, tapi buat Iya, kitanya malu. jadi ya itu sanksi sosial tuh Sanksi namanya. sosial, betul. Ya, Bapak baju merah, silakan dipakai helmnya. Kalau tidak, motornya didorong saja, gitu kan, didorong. Iya, tapi itu kreativitasnya orang Bandung sih Kreativitas. memang ada di situ ya. Kita masuk ke berita selanjutnya, Sobat Seru. Ini kalau misalkan dilihat dari berita selanjutnya, ada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan yang hadapi sidang vonis hari ini, ya kan? Wow. Kasusnya lagi banyak kan. Ini kalau dilihat dari beritanya, mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan hari ini bakal menghadapi sidang terkait kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019-2024. Wahyu juga akan menghadapi putusan dengan terdakwa lainnya, yaitu Agustiani Tio Fridelina. Kalau kita lihat memang jadwalnya adalah tadi pagi. Yes. Rencananya akan digelar di jam 10. Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan pihaknya akan mendengarkan putusan hakim atas terdakwa Wahyu dan Tio. Takdir berharap putusan hakim sesuai dengan tuntutan dari Jaksa KPK. Nah, kalau misalkan dilihat dari kasus ini, Wahyu Setiawan dituntut 8 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Wahyu diyakini jaksa bersalah menerima suap di PAW anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Dan bukan cuma ada hukuman badan dan denda ya, tapi hak dipilih dari Wahyu Setiawan juga akan dicabut selama 4 tahun. Jadi nggak boleh lagi di dalam pemilihan pejabat publik selama 4 tahun dia nggak boleh ikutan. Padahal kenapa nggak lebih lama aja ya? Iya, gue mah kalau udah ketahuan kayak gini cabut aja lah seumur Cabut hidup. aja, ngapain ya? Karena kan udah 4 tahun dia balik lagi. Kita kan nggak tahu ya, orang Iya. kumat-kumatan nggak sih? Orang kalau udah lihat duit tuh, ya kan? Iya, Nggak maksudnya ada yang kita jangan ngomongin duit deh ya. Kita aja nih ya, kalau misalkan ngebohong sekali nih sama Iya. pacar misalkan Iya, ya, iya. ngomongnya udah tidur padahal nonton drakor Tuh, gitu kan. Sering nih kepada pacarnya Bebe. Lagi nonton Iya drakor kayak apa? gitu kan. Gue lagi nonton terakhir habis nonton Moon Lovers, Tuh. drakor lama. Kemarin izinnya mau tidur lebih cepat, lagi gak enak badan. Padahal nonton drakor, tapi jadinya keterusan kan. Kadang kumat-kumatan kan, kadang Iya. aku nggak bohong lagi, aku jujur deh ngomong nonton drakor. Ntar lama-lama karena dilarang, jadi nonton drakor Iya. lagi kan. Itu dia, sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia. Nah, apalagi ini kayak gini, Ya, apalagi cuma yang dicabut bersangkutan dengan uang 4 ya. tahun gitu. Ya gua nggak yakin juga setelah 4 tahun dia muncul lagi ke publik. Ya iya sih dipilih lagi, tapi kan maksudnya banyak orang di luar sana juga
nggak tahu bapak ini pernah masuk penjara misalnya, pernah dapat kasus, terus dia ikut-ikutan lagi pemilihan, terpilih lagi. Iya, ketipu lagi. Itu Aku dia. tertipu. Aku terjebak kayak gitu. Jadi ya sudahlah ya, kita lihat seperti apa hukumannya karena memang hari ini adalah putusannya. Betul. Kalau kita lihat dalam perkara ini, Wahyu didakwa menerima suap sebesar 600 juta rupiah ya, tapi dalam bentuk Singapura dolar, yaitu Nah, ya. 57.350 Aduh. dari ex caleg PDIP Harun Masiku melalui kader PDIP Saiful Bahri. Dan uang yang diterima Wahyu ini selaku anggota KPU periode 2017 sampai 2019 ini melalui Agustiani Tio Delina. Jadi ya memang beliau Perantara adalah ya? Orang kepercayaannya, tangan kanan, kaki tangan. Aduh. Wahyu dan juga kader dari PDIP yang dimana uang itu diberikan agar Wahyu selaku komisioner KPU menyetujui permohonan PAW DPR yang diajukan PDIP untuk mengganti Rizky Aprilia dengan Harun Masiku. Selain menerima suap, Wahyu juga diyakini jaksa menerima gratifikasi sebesar 500 juta rupiah dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Rosa M. Tamrin Payopo. Uang itu terima Wahyu terkait seleksi anggota KPUD Papua Barat. Wah, Banyak ya apa uangnya, ya ampun, uang Komisioner siapa sih itu? Aku Iya kan? penasaran, itu uang sebanyak itu dipakai apa sih? gila. Aku dapat uang sebanyak itu aku pakai apa ya? Lu beli apa tuh? Beli rumah. Beli rumah ya? DP rumah dapat. DP rumah lah, DP DP rumah rumah ya. di Jakarta Selatan lah. Iya. Kaya belum banget ya, dapet lah. amin ya Allah, amin ya Allah. Ini kan yang beli rumah lah. ketahuan angkanya. Iya, kan kita nggak tahu. Kan kita nggak tahu kalau yang nggak ketahuannya berapa. Ya ampun Pak, masih aja ada ya. Aduh, ini nih ya, memang kalau misalkan lihat kasus-kasus ini, kita akan masuk ke kasus di mana ada 3 nelayan Makassar yang ditangkap saat protes tambang pasir kapal ditenggelamkan. Oh. Kayak Bu Susi ya, bos suka menenggelamkan kapal, takut Ini deh. ada 3 nelayan di Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi saat mereka memprotes kapal penambang pasir. Penangkapan juga diwarnai penenggelaman kapal kecil milik nelayan. Kepala Divisi Tanah dan Lingkungan LBH Makassar, Edi Kurniawan mengatakan penangkapan itu terjadi pada Minggu 23 Agustus lalu, yang dimana pihak keluarga dari para nelayan tersebut disebut Edi mengajukan permohonan bantuan hukum kepada YLBHI LBH Makassar. Jadi Edi memang menyebut peristiwa tersebut juga bermula sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, di mana kapal tambang pasir milik PTB kembali menambang pasir di wilayah tangkap nelayan. Sementara di sekitar lokasi ada banyak nelayan yang sedang melaut, katanya begitu. Jadi ada ini ya, melanggar wilayah ya yang harusnya nggak boleh mengambil pasir di situ karena nelayan biasanya menangkap ikan malah diterobos wilayahnya. Kayak gitu. Akhirnya ribut ya. Dan memang melihat kondisi ini akhirnya membuat para nelayan melakukan protes di lokasi. Namun aksi protes tersebut terhalang lantaran kapal milik PTB disebut Edi dikawal oleh satu kapal perang. Gila. Dan 4 kapal sekoci milik Direktorat Polairut Polda Sulawesi Selatan. Gila. Lebih lanjut, Edi mengatakan seorang nelayan langsung didatangi dan ingin diborgol namun menolak. Nelayan juga diancam kapal kecil miliknya akan ditenggelamkan katanya. Waduh, ini seperti menggunakan kekuatan ya untuk menekan orang kecil. People power. Sering sekali terjadi di belahan bumi Indonesia ini. Aduh, dunia ini. Sedih gue dengar kayak gini. Panggung sandiwara ya, Boy ya. Ya gitu sih, memang kalau misalkan dilihat Pak Edi juga sempat menambahkan nih, sempat terdengar beberapa kali suara tembakan. Aduh. Sampai aksi protes ini tuh memang diwarnai dengan kekerasan. Kenapa sih semua harus kekerasan gitu ketika lu masih bisa dialog, bisa ngobrol gitu. Buat gue justru orang-orang yang punya kekuasaan harusnya lebih gak pakai kekerasan. Ya Harusnya ya kan. Harusnya lebih ngajak ngobrol. Mereka kan kasih mengayomi. tahu, mengayomi. Gitu. Kalau kata Spider-Man ya itu lebih besar kekuatan, tanggung jawabnya lebih besar juga kan. Iya. Itu dia. Tanggung Masih jawab. terjadi loh. Aduh gila Sedih ya ya, gue dengernya. masih banyak terjadi di Indonesia, tapi semoga masalahnya cepat usai. Semoga yang di atas-atas juga Tidak jangan berlarut-larut terlalu lah ya nginjek hal-hal kayak gini, apalagi kita lagi COVID-19 kita juga. sudah tertekan ke bawah, jangan dihantam lagi ke Itu dasar dia. laut dong, gitu kan peribahasanya katanya begitu. Kasihan loh nih para nelayan, ya kan, cuman pengen bertahan hidup lah dalam tanda kutip, gitu malah harus menghadapi kapal pasir, ya kan, Iya. yang juga sudah Daerah lain masih banyak pada kalau kapal pasir ya. itu dia. Ya nggak sih lo, Kita banyak lihat ya, banget. semoga ada perhatian khusus dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan
masalah tersebut. Hmm. Kita beralih ke wilayah di Semarang nih. Ini viral ada kerumunan di Mall Tentrem Semarang. Ini Satpol PP sampai turun tangan. Aduh, rame banget nih kalau lo kan suka ke mall kan? Iya, gue suka ke mall nih, gue anak mall. Anak mall banget kan. Mall gua. Kalau dilihat di Semarang nih ada sebuah video dan foto yang viral di sosial media memperlihatkan kepadatan mall Tentrem di Semarang Oke. yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Aduh. Dan ternyata Satpol PP langsung turun tangan karena keramaian sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau kita lihat dari foto nih sobat seru ya, kita lihat nih, antriannya tidak berjarak. Gokil, ini bawa anak, bawa orang tua. Terus mereka langsung nyanyi ku tak peduli. Oh, iya. Mereka tidak peduli, seolah-olah uangnya lagi masih banyak banget. Aduh, padahal ini tanggal tua loh teman-teman ya. Ini iya kalau loh. pemerintah lihat langsung nyanyi, ku menangis. Benar. Bayangkan. Benar. Dan aku capek-capek di rumah, kamu kesana, hey. Iya itu menyebalkan sih. Dan memang ini kalau menurut keterangan dari Kepala Satpol PP Kota Semarang, Ya. Fajar Purwoto mengatakan timnya datang pada hari Minggu 23 Agustus lalu. 23 Agustus siapa yang udah gajian, Bo? Itu penghanya itu. Gajian tuh tanggal 2, biasanya kantor tuh gajian tanggal 25. Heeh. 28 sama tanggal 1 kan? Betul. Ini menunjukkan kalau memang orang Indonesia itu duitnya banyak sebenarnya. Iya, nggak ada habis-habisnya loh. Duitnya ada terus. Kayak gitu. Jadi kemarin ketika kerumunan antrian masuk mall masih terjadi, pihaknya langsung memberikan peringatan. Oke. Itu. Ini kalau kita lihat memang ada yang nggak pakai masker, nggak menjaga Betul. jarak, kerumunan ada di mana-mana. Aduh, kalau gua kasih gambaran mall di Jakarta yang udah gua datangin ya, hampir tidak ada antrian di depan. Hampir. Gue udah lama nggak ke mall loh, Bo. Itu ya. Udah lama banget. Enggak deh, kemarin ke mall terakhir benar udah sempet Kemana mall mana? ke ada mall daerah selatan. Oke, rame. Enggak, Sepi? sepi banget, beneran sepi. Gue tuh datang ke mall tuh sebenarnya niatnya pengen cuma beli ini kebutuhan sehari-hari. Iya. Karena memang gue selama pandemi ini gue udah 6 bulan dan karena memang gue tinggal sendiri ya, jadi Iya. kebutuhan gue pun tidak banyak Tidak kan. banyak. Jadi gue biasa beli kayak sampo berapa yang gede, Iya. sabun yang gede sekalian gitu buat berapa bulan karena gue pakai sendirian gitu. Dari gua 6 bulan gak pernah belanja, akhirnya kemarin belanja lagi nih Ke mall ya. ke mall daerah selatan karena pengen lihat mall, gue pengen nyium bau AC Ya tuh, mall, bau AC mall gitu kan, hiruk pikuk mall, gue Iya, pengen iya, tahu. iya. Pas masuk sepi, Bo. Sepi, betul. Tempat makan aja itu memang kan beberapa di Jakarta sudah ada yang dine in kan, Iya. dan gue lihat itu cuma kayak satu gede tempat makan itu paling diisi cuma sama 2 sampai 3 Itu dia. Betul. 3 meja. Di Jakarta mungkin karena memang lebih teredukasi, jadi orang Iya. masih lebih aware Iya. gitu. Memang ada beberapa kalau dilihat Jakarta itu klasternya perkantoran ya terakhir ya. Iya, perkantoran. Kalau perkantoran ya Makanya orang itu yang butuh masih uang sih kalau itu ya. Harus dipikirkan lagi. Kalau Iya. di mall-mall sih kemarin gue lihat sepi kok, sama berapa waktu ini gue datang ke mall itu rata-rata sepi, protokol kesehatan ini dijalanin pakai masker, ditegur loh kalau nggak pakai Iya. masker disuruh pulang. Iya, bahkan sekarang ada beberapa mall yang udah scan barcode katanya. Jadi gitu. kalau masuk dan keluar tuh harus scan Harus barcode. scan barcode ya. Iya, jadi Biar ketahuan. kalau misalkan udah terlalu penuh Dia nggak bisa masuk. nggak bisa masuk. Oh, bagus tuh sebenarnya. Sampai ada yang check out. Oke. Walaupun memang sebenarnya kelihatannya orang-orang mall juga kerjanya lebih berat sih ya. Iya. Karena kan mereka harus ngecek ini pengunjung Lebih yang effort masuk ya. ada berapa, lebih effort. Tapi itu sih sebenarnya bagusnya ke Lebih Jakarta, aman lebih gitu loh. aman. Kalau kita lihat di Semarang ini sendiri dijelaskan sudah melihat kepadatan di mall yang terjadi di Jalan Gajah Mada Semarang ya. Betul. Diakui memang keterbatasan anggota yang sudah menyebar ke tempat-tempat lainnya. Jadi memang orang-orangnya semakin yang bekerja nggak terlalu banyak, tapi keramaiannya banyak ya. Banyak Ada banget. euforia nih untuk orang-orang datang ke Betul. mall. Tapi memang ini Pak Fajar juga datang ke mall, katanya ngelihat setelah ngelihat itu Videonya. video viral. Nah ini nih sosial media tuh punya power kuat itu di situ. Iya. Orang untuk nggak kasih ada tahu yang ya. laporin kan, orang diem-diem bae ya, Bo. Udahlah jangan kasih Udahlah tahu, kita upload aja deh, sanksi sosial tuh lebih kejam, Bo. Iya. Iya kan? Tato yang upload sebenarnya ikut ngantri. Ini pada ngapain sih rame-rame? Lu ngapain di situ? Padahal dia sebenarnya ada di antrian itu Iya. bisa jadi. Tapi nggak apa-apa, setidaknya menolong ya. Ya, untuk pemerintah setidaknya datang. menolong, jadi bisa memberikan sanksi tegas untuk mallnya sendiri. Iya. Kayak gitu. Itu memang sebenarnya kesadaran masing-masing sih. Betul. Kayak Lebaran kemarin, lo tau nggak yang daerah Ciledug ada mall Oh iya, rame gila banget. ya tuh rame banget ya. Itu yang pas mau Lebaran itu loh, Pasti orang Lebaran pada mau Idul beli Adha, baju. Idul Fitri. Iya. Itu rame banget kan, dan Waduh. itu akhirnya dikasih sanksi
sanksi kan si mallnya, dan si itu mall. memang kegunaan sosial media untuk dilihat sama banyak orang. Kita lihat ya, karena sejauh ini manajemen dari Mall Tantrum itu baru akan memberikan keterangan siang hari ini. Kita akan lihat seperti apa tanggapan mereka terkait viralnya keramaian di mall tersebut. No. Di mall yang di Tangerang, gue tahu ada salah satu mall itu sempat ditutup juga karena karyawannya katanya ada yang COVID, disinyalir. Itu sempat tutup berapa hari tuh? Memang maksudnya 4-5 hari perkantoran pun kan banyak yang Kantoran akhirnya juga seperti itu, close, ya akhirnya kan? balik lagi WFH. Jangan sampai Mall Semarang ini jadi klaster baru ya. Nah, amit-amit jangan sampai ada penambahan lagi kasus ya. Iya, ya mall nggak usah dikunjungi lah, mereka nggak kemana-mana juga. Enggak, lagian sebenarnya kalau gua penasaran tuh ya, lu tuh ke mall tuh rame-rame, gatel Ngapain? banget tuh mau ngapain? Iya, gue itu sempat kemarin kan jalan, terus katanya, orang tua kok ke mall? Lah yang ngomong juga orang tua. Iya, Jadi dan kayak nggak sengaja ketemu, itu udah lama nggak ketemu kan. Orang tua kok ke mall, gue sama cewek gue kayak lihat-lihatan. Harusnya kalian jangan ke mall, kok nggak ada yang penting. iya Gue gitu. ke mall Mau itu apa? karena emang mau beli barangnya adanya di mall. Dan gitu. itu pun gue langsung pulang Itu karena dia, cepet-cepet. jadi gue belanja kebutuhan gue, belanja terus udah beres belanja, gue sama cowok gue balik yuk, ya udah itu balik, Langsung pulang kan? langsung pulang Itu dia. gitu. Paling kayak ngelihat jajanan, jajan dulu yuk, kita bungkus gitu, karena Langsung cepat ya. langsung gitu. Dan Itu dia. gak lama, gue paling cuma sejam di mall. Itu dia. Makanya jangan, kalau ada yang nggak penting masih bisa pakai yang pengiriman pakai pengiriman aja. Karena itu gue selama ini juga makan dikirim apa ojek online, Enak dikirim tuh. ojek Oh, dikirim ojek online. online. Ya, Ini dikirimin siapa? dikirimin paket gitu. Oh, mau dong dikirimin Gitu. juga. Iya. Anak kosan juga, Bu. Oh iya, sama. Gitu. Sama. Terus ya kayak gitu. Maksudnya ya akhirnya untuk apa sih kalian ke mall? Gue susah-susah kerja, kalian ke mall. Kita lihat semoga kesadarannya semakin dipertajam lagi. Iya. Ya, pemerintah juga semakin ketat. Kalau perlu tutup dulu lah mall yang nggak apa-apa kok. Iya kan? Untuk sementara Kasih waktu efek ya kan. jerak. Benar, Iya kan, untuk supaya sementara waktu. Kalau bisa juga yang ke mall kemarin itu ditandain gitu, Iya. dikasih peringatan. Karena memang sebenarnya banyak pemerintah daerah yang akhirnya memberikan sanksi tegas untuk warganya yang melanggar peraturan. Contohnya seperti yang satu ini, kita beralih ke Kota Bandung dan beralih juga ke info seputar update. Info seputar update kali ini datangnya dari Kota Bandung, di mana mereka yang melanggar protokol kesehatan, ada pengantin nih yang akhirnya didenda Rp500.000 tuh. Oh. Sebuah acara pernikahan di Kota Bandung berujung sanksi denda Rp500.000. Pernikahan tersebut diduga melanggar protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Sanksi denda diberikan petugas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP di Kota Bandung pekan lalu. Petugas mendapat adanya laporan acara pernikahan di kawasan Derwati, Kecamatan Rancasari yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Dan Rasdian juga menuturkan aparat kewilayahan sudah sempat mengingatkan agar acara tersebut harus mengikuti protokol kesehatan sesuai peraturan Wali Kota Bandung. Namun kenyataannya, kata Rasdian, ini acara pernikahan di rumah itu dihadiri banyak tamu dan menimbulkan Aduh. kerumunan. Padahal prosedurnya sudah jelas ya, untuk pernikahan itu cuma boleh dalam rumah ataupun di dalam gedung itu cuma boleh 30 orang. Iya, udah Tapi ada ya aturannya. di lapangan emang tidak sesuai gitu loh, dan akhirnya diberikan sanksi sesuai dengan perwal yang ada. Kegiatan itu didenda Rp500.000. Tuh. Menurut gua kekecilan ya. Menurut lu? Lumayan ya, Bo, 500.000 duit zaman, tapi kayak memang sebenarnya kecil sih ya. Kecil sih. Tapi 500.000 zaman sekarang, Bo, susah banget Kalau nyarinya. gua aja cuma 500.000 nggak apa-apa lah, yang datang juga lumayan banyak dapat angpau. Iya 500.000 sih. paling berapa sih? Kalau menurut gua kecilan sih. Iya Jutaan kalau bisa 5 juta. sih. Iya sih. Iya kan? Tapi orang yang nggak pakai masker pun didenda. Iya, orang Di, nggak pakai di Jawa masker. Barat, di Jawa Barat khususnya ya, yang gue tahu beritanya, orang nggak pakai masker jalan-jalan ketahuan, udah Denda ya. denda. Emang harus gitu. Kecuali yang diperbolehkan tuh kecuali kayak makan, minum, terus Kayak kita lagi gini nih. lagi speech, Iya. itu tidak jadi permasalahan Iya, gitu. iya, Kayak iya. MC weddingan nggak pakai masker dan nggak pakai face shield, sebenarnya nggak jadi masalah karena dia speech terus kan, Dese ngomong terus kan dia. Nggak Dan mungkin itu ya. memang diperbolehkan kalau di Jawa Barat ya, gue nggak tahu kalau di tempat lain. Kalau di Jawa Barat ada ngomongin peraturannya. tentang pernikahan, udah banyak beberapa kemarin ada teman gue juga yang menikah gitu kan di hotel gitu. Kalau gue lihat kapasitasnya lebih loh dari yang seharusnya. Gue aja nih kan, gue rencana nih sebentar lagi, itu aja gue cuma boleh 50 orang dalam
ruangan yang berkapasitas 300 orang. Gue malah pengennya ya, memang gue sebenarnya juga rencana pernikahan ada, tapi nggak tahun Ayo ini. Bu, lagi murah Bu, ayo Bu. Dan gue sama cowok gue akhirnya bicaranya gini, sayang gimana kita nikah di KUA aja biar kayak Suhai Salim kan dulu nikah di KUA, Bo. Betul, iya, Di KUA doang. langsung datang. Kita pakai skinny jeans aja, pakai kemeja keren. putih, datang udah langsung ke KUA. Nggak ribet kan? Biaya nggak begitu besar. Bisa dijelaskan juga karena Bisa lagi dijelasin, lagi pandemi, sayang Susah. uangnya. Terus lagian kalau kita mau bikin resepsi kan Iya, mau ngundang orang nggak enak. Iya, ya kan? nanti kalau ngundang keluarga banyak yang ini nggak diundang nanti Betul. sensi. Sensi. Ada alasan. Iya. Gue bilang lagi buruan mumpung lagi ada alasan. Terus apa yang membatasi lu akhirnya nggak jadi? Baru mau diobrolin ke Oh, baru Bandung. mau Kan diobrolin. ini gua hari ini mau ke Bandung nih. Oke, asik. Baru mau diobrolin. Kita tunggu kabar Diobrolin bahagianya ya. gimana? Dan karena gitu kan lumayan, Bo. Iya. Kita bisa potong kos 100 200 juta. Betul. Malah bisa Dan lebih. nanti apapun pilihan lu tetap kita sama-sama menjaga protokol ya. Iya, kan nikah di KUA kan kita tetap pakai masker, pakai sarung tangan Cuma kan butuh karena saksi. karena kita salaman kan. Betul. Jadi cuma Iya. butuh saksi sama orang tua udah. Mantap. Enak kan iri tuh Iya, cuma iya. berapa sih masuk KUA Ya, paling sejuta lah ya. Kalau nggak salah daftarnya 7,5 apa 500. Iya. Karena gue numpang nikah, cowok gue di Jakarta, gue di Bandung kan. Oh, Ada biaya lagi ada kan biaya. kalau numpang nikah. Salah, aman. Tuh enak padahal Tunggu. gitu aja ya. Kenapa sih harus Kita diraya-rayain? tunggu kabarnya ya. Amin. Nih, tapi buat para pengantin juga di luaran sana sobat seru atau buat kamu juga mungkin yang mau menikah jangan lupa protokol kesehatannya Itu ya. yang selalu harus dijaga ya. Betul. Kita beralih ke informasi update lainnya. Ada PDIP senam virtual bareng calon kepala daerah. Gibran hadir. Wow. Oh, asik nih. PDIP menggelar senam secara virtual dengan calon kepala daerah di sela acara sekolah partai. PDIP pun berbicara mengenai arahan dari Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum partai. Dan senam bersama yang digelar secara virtual tersebut ditayangkan di aplikasi Zoom dan dimulai sejak hari Senin 24 Agustus ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Senam dibuka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kita lihat juga selanjutnya memang politikus PDIP yang juga aktris ada Kirana Larasati yang memandu ya. Wih. Jalannya pemanasan dan diikuti oleh para peserta. Suka nih gue lihat Asik ya. Instagramnya Mbak Kirana ini. Asik ya. Sehat dan bugar gitu loh. Harus dong, karena kan mengatur pemerintahan ini kan capek, Oh, melelahkan kalau harus- dia nggak bugar kan Iya, kasihan. fisiknya harus sehat juga Iya, ya. fisik dan jiwanya harus kuat. Setelah Di balik jiwa yang sehat, di balik tubuh yang Yes, kuat terhadap terhadap jiwa yang sehat. Mensana incorpore sano. Betul nggak sih? Nah, benar. Kita lihat Gitu. juga selain sesi senam pagi ya, ternyata setelah senam itu Ibu Megawati berpesan untuk pentingnya menjaga ketahanan tubuh bagi calon kepala daerah. Tuh, Makanya benar. penting dilakukan yang namanya senam. Itu dia. Dan Pak Hasto ini menambahkan nih, Megawati akan memberikan tugas khusus kepada calon kepala daerah mengenai politik anggaran, yang dimana tugas akan dikumpulkan 1 minggu setelah sekolah partai rampung. Wih, keren nih. Selamat ya. Dan yang kalau misalkan dilihat dalam kesempatan yang sama nih, putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming yang didukung maju di Pilkada Solo ini menyampaikan kesannya mengikuti senam bersama PDIP secara virtual. Oh. Kan dari pagi sampai malam belusukan terus, waktu olahraga kurang tuh kan, bener kan? Tapi hari ini alhamdulillah tambah semangat ya. Wih. Kita doakan ya. Yang Sehat-sehat pastinya selalu ya. ini senam bersama ini juga diikuti calon kepala daerah lainnya yang mendapat rekomendasi PDIP, salah satunya putra Seska Pramono Anung Hanindito Himawan yang akan mengikuti Pilkada Kediri. Wah, ini anak-anak dari para petinggi partai. Mensana incorpore sano, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Aduh. Ya, semoga semuanya sehat-sehat dan bisa Ya. mengikuti pilkada nanti dengan baik juga ya. Betul. Informasi update lainnya, ini ada pakar sejarah. Ini pakar sejarah Jawa sebut film Jejak Khilafah khayalan. Ya. Video Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan pada Kamis 20 Agustus lalu dan diklaim sebagai film sejarah lebih mendekati sebuah hayalan untuk kepentingan propaganda ketimbang dokumenter. Materi yang sama sekali tidak didukung data atau arsip kesejarahan yang valid, antara lain terkait hubungan Diponegoro maupun kesultanan-kesultanan Islam di Jawa sebelumnya Turki Utsman. Kalau menurut Profesor Peter Carey yang selama 40 tahun meneliti sejarah Jawa dan Diponegoro, setiap bantuan yang pernah diterima Diponegoro biasa dituliskan dalam babat yang mencontohkan adanya bantuan dari kerajaan di Buleleng, Bali atau pasukan Bugis di Makassar. Gak cuma itu aja nih, ia juga mendapat kejelasan dari koleganya dari Istanbul, Turki, Dr. Ismail Haki Kadi yang meneliti banyak arsip di era Turki
Utsamani tidak menemukan informasi adanya kontak antara Raden Patah 1475 sampai 1518 dari Demak dengan Turki Utsman, seperti itu katanya. Ini memang harus diperhatikan lagi ya. Yang namanya sejarah itu kan memang harus dicek kedalamannya. Betul. Jangan sampai asal nyebut. Betul. Harus ada data dan faktanya. Ini karena sejarah itu adalah masa lalu sebuah bangsa. Iya. Memang harus benar kalau Dan kita nggak boleh itu ya, seperti Pak Soekarno bilang, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu benar adanya. Jadi Betul. kalau kita baca sejarah juga ya mesti benar nggak sih lo kalau nonton Ya. sejarah itu kan mesti yang valid, asalnya dari mana ya, ya kalau kan? ada yang kayaknya ngaco nih, cari tahu lagi kebenarannya. Betul gitu, jangan asal-asalan juga. Betul. Kan jadinya nanti akan terjadi Friksi ya, keributan gitu. Akan jadi rame jadinya, apalagi membahas yang sudah. Udahlah membahas yang sudah. Source-nya dari mana coba kan? Iya. Kayak Dan gitu. ngomongin tentang kejelasan juga, ini sebenarnya ada nih yang memberikan kejelasan terkait hubungannya. Aduh. Ada Aurel Hermansyah dan juga Atta Halilintar yang semakin jelas ya katanya Aduh. bakal menikah nih. Aduh. Yeay. Kita langsung masuk ke Instagram update yang kita ambil dari Instagram @detikcom, yang dimana katanya Aurel nih manut-manut aja nih ketika diminta Atta Halilintar untuk kurangi pakaian terbuka. Wow. Memang kalau misalkan dilihat ya, kabar pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah ini memang makin ramai diperbincangkan oleh khalayak ramai, yang dimana keduanya juga kerap mempublikasikan kemesraan mereka lewat sosial media ya. Dan Aurel juga memang mengaku ditanyakan berhijab atau tidak jika sudah menjadi istri Atta. Nah, lalu Aurel pun menjawab katanya nih pertanyaan tersebut yang dimana itu saat hadir di tayangan YouTube milik Deddy Corbuzier ya. Tempat konfirmasi. Tempat konfirmasi Klarifikasi artis-artis. semua orang. Itu memang kalau misalkan dibahas terkait dengan penampilannya, katanya Aurel Hermansyah mengaku tak pernah diatur oleh Atta Halilintar sebagai kekasihnya. Aurel merasa dirinya dibebaskan dalam hal berpakaian, cuma katanya Atta disebut sempat memberikan saran nih katanya kepada Aurel mengenai cara berpakaian yang lebih baik. Aurel pun merasa tak masalah dengan hal itu karena dianggap benar. Ya kita doakan yang terbaik Dewasa untuk ya, seneng deh. Atta dan Aurel langgeng terus sampai Amin. nanti. Jangan lupa undang kita ya. Siapa kita? Virtual aja. Oh iya benar. Langsung live di Instagram ya. Benar. Dan informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir kita di Ngobras Yes. jam 12 siang ini. Sampai ketemu lagi, nanti di jam 2 masih ada podcast Ngobras bareng Bebe sama Shandy juga. Terima kasih sudah menemani kita 1 jam ini. Kita ketemu lagi di jam 2 nanti. Dah.